Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. BMW X5 E53 tahun 2001. Ini adalah generasi pertama dari BMW X5. Dan yang istimewanya, mobil yang di sebelah saya ini akan melakukan perjalanan pulang kampung ke Jerman. Mobil ini akan disetir dari Indonesia menuju Jerman. Dan di video kali ini saya akan jelaskan detail dari spek mobil ini, apa saja modifikasi yang dilakukan untuk melakukan perjalanan overlander yang sangat jauh. Kemudian saya juga akan mengendarai mobil ini untuk tahu bagaimana rasanya karena ada beberapa spek yang diubah. Serta mobil ini setelah melakukan perjalanan yang jauh rencananya akan di giveaway untuk Anda. Dan caranya bagaimana juga akan diungkapkan di video ini. Jadi silakan Anda tonton video ini sampai tuntas. Inilah review dari BMW X5 E53 yang akan melakukan overlander dari Indonesia menuju Jerman. Anda mungkin melihat mobil ini sekarang sudah rapi sekali karena sudah dirapikan oleh pemiliknya. Pemiliknya adalah Om Posma Panggabean. Saya sudah kenal beliau lama sekali. Om Posma ini adalah BMW freak, penggemar BMW dari dulu. Selalu pakai BMW, bahkan kalau lagi perjalanan ke luar negeri bersama keluarganya, selalu sewa mobilnya juga BMW. Beliau juga ikut balapan dengan menggunakan BMW, pernah bikin BMW Z4 untuk balap touring di Sentul. Dan beliau juga kerap memodifikasi serta merestorasi BMW yang sudah lawas. Nah, mobil ini jadi sudah rapi di tangan Om Posma. Tapi sebenarnya mobil ini itu hampir almarhum. Karena pada saat ditemukan oleh Om Posma tahun lalu, mobil ini sudah teronggok di semak-semak. Jadi setengah bodinya ini sudah tenggelam di semak-semak. Mesinnya dalam kondisi yang sangat tidak sehat. Tapi bodinya ini masih sangat sehat, interiornya juga masih sangat baik. Dan kemudian mobil ini dibeli oleh Om Posma seharga hanya 175 juta rupiah. Dan karena mobil ini dibeli untuk proyek overlander sampai 30.000 km lebih, dilakukanlah sejumlah modifikasi yang akhirnya menelan biaya sampai 600 juta rupiah. Nah sekarang sebelum kita mengendarai mobil ini, kita akan lihat apa saja modifikasinya. Nah, di bagian depan yang Anda bisa lihat ini sudah ada rangka besi untuk melindungi undercarriage mobil. Jadi bagian bawah ini ada radiator, kemudian ada blok mesin, ada bagian-bagian vital dari mobil yang bisa menimbulkan masalah kalau sampai terbentur satu benda yang keras, makanya diberikan pelindung ini. Nah, pelindung ini bikin sendiri. Sebenarnya ada aksesoris resminya dari BMW. Om Posma sudah berusaha mendapatkan, tapi sudah no longer available karena mobil ini sudah lama sekali, sudah tahun 2001 kan. Jadi part aksesorisnya saja sudah tidak diproduksi lagi, terpaksa bikin sendiri. Nah, kemudian di atasnya ini ditempatkan fog lamp atau lampu sorot dari PIAA. Nah, ini LED untuk membantu penerangan kalau misalnya jalanan itu sangat gelap. Selain lampu utama dan lampu fog lamp bawaan mobil. Nah, ini lampu utamanya juga sudah diganti dari yang tadinya menggunakan halogen, sekarang sudah menggunakan xenon. Untuk suspensi dan ban ini juga sudah diganti. Jadi suspensi standarnya itu diganti dengan suspensi dari Bilstein yang lebih tangguh dan lebih kuat buat menghadapi medan yang mungkin saja berat. Karena ini perjalanannya dari Indonesia itu mungkin ya sampai Sumatera, kemudian menyeberang ke Malaysia, dan dari Malaysia sampai Jerman ini dikendarai lewat darat sepenuhnya. Malaysia, Thailand, Laos, Cina, Nepal, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia, Turki, Bulgaria, Serbia, Kroasia, Slovenia, Austria, Ceko, Belanda, Belgia, Prancis, Monaco, Italia, Swiss,
dan akhirnya finish di Jerman. Jadi butuh suspensi yang kuat, suspensinya sudah diganti Bilstein depan belakang. Begitu juga dengan bannya. Nah, bannya ini menggunakan AT dengan ukuran 285/60 R18. Velgnya yang unik. Velgnya ini diambil dari velg standar BMW seri 5 F10. Karena dia PCD-nya sama, kemudian ET-nya atau offsetnya itu pas. Jadi dia lebih keluar, ET-nya lebih kecil, dia lebih keluar karena Om Posma pengen ban ini rata dengan bodi, jadi penampilannya juga bagus. Nah, yang unik, ban yang dipasang dan ban serepnya ini beda. Jadi sebenarnya ban inilah yang akan dipakai nanti untuk overlander, tapi karena ketersediaan barangnya belum ada, jadi masih pakai seperti yang dipasang, tapi ini yang akan dipasang sama ukurannya 285/60 R18. Nah, ban serepnya sendiri ini sudah tidak diletakkan di dalam lagi. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, ban serepnya mobil ini itu dia space saver. Jadi nggak mungkin pakai space saver, harus pakai ban yang sama ukurannya dan itu tidak cukup di dalam, jadi diletakkan di luar. Kemudian dengan meletakkan ban serep di luar, ini membuat kapasitas angkut bagasinya jadi lebih besar serta lebih mudah untuk mengganti ban pada saat diperlukan. Tidak perlu membongkar barang-barang dulu, dan kalau misalnya ingin membuka bagasinya tinggal pinnya dicabut seperti ini. Nah, ini sudah bisa seperti ini, kemudian baru kita buka bagasinya. Dia nggak elektrik ya, belum elektrik di zaman itu. Kemudian yang bagian bawahnya juga bisa dibuka seperti ini. Nah, ya, Anda bisa lihat di bagian bawah sini sudah tidak ada ban serep. Nah, jadi ini bisa diutilize lah. Kalau ada masalah dengan aki jadi lebih gampang, karena nanti barang bawaannya akan sangat banyak. Nah, yang menarik, ada yang menarik di sini. Ini ada listrik 220 volt. Nah, ini melalui sebuah inverter. Di sini inverternya ini digunakan untuk mengecas laptop atau rice cooker atau barang-barang apapun, karena ada juga kemungkinan mereka bisa bermalam di jalan. Uniknya, untuk mensuplai listrik ke inverter itu bukan dari aki, tapi saya akan tunjukkan, saya akan tutup ini dulu. Nah, uniknya adalah dia memiliki sumber listrik sendiri melalui solar panel yang ada di atas mobil. Jadi solar panel ini dia akan mengisi listrik untuk aki litiumnya. Aki litiumnya akan melewati inverter dan akan ada listrik 220 volt tanpa mengganggu aki asli dari mobil. Di bawah solar panel ini ada tangki bensin tambahan. Well, karena mobil ini diesel ya, ini tangki diesel tambahan. Jadi ini kapasitasnya 45 liter, sedangkan kapasitas bahan bakar mobil ini tuh 85 liter. Jadi total mobil ini bisa membawa 130 liter bahan bakar. Nanti tinggal pakai selang dari sini. Nah, ini katupnya, jadi dia bisa diisi bensin langsung dari atas ini. Nah, artinya solar panel dan tangki bensinnya itu duduk di atas roof rack. Yang roof rack ini berdiri di atas roof barnya asli dari BMW. Nah, mesin ini tadinya benar-benar parah. Jadi sudah ngebul kemana-mana gitu ya. Mungkin sudah lama tidak dirawat oleh pemiliknya. Karena mobil ini kilometernya sudah 230-an ribu kilometer pada saat dibeli. Nah, mesin ini benar-benar direkondisi total. Jadi semua parts-partsnya diganti yang harus diganti. Tapi semuanya menggunakan asli BMW. Mesinnya sendiri 6 silinder, 3000 cc, turbo diesel, yang menghasilkan tenaga 181 HP, tapi torsinya besar sekali, 410 Nm. Nah, akan ada 2 BMW X5 seperti ini yang ikut overlander, sama generasinya, cuman yang di sebelah saya ini bermesin diesel, dan yang satu lagi itu menggunakan mesin bensin 3000 cc 6 silinder. Untuk unit yang dimiliki oleh Om Posma ini,
pada saat dibeli itu bertransmisi otomatis. Karena memang semua BMW X5 yang dijual di Indonesia itu bertransmisi otomatis. Tidak semua negara itu bisa menjual transmisi manual. Untuk Eropa dijual yang manual. Transmisi otomatiknya sudah agak selip pada saat itu. Ya wajar, mobil sudah 230.000 kilometer. Nah, ketimbang mengganti transmisi otomatis baru, Om Posma memutuskan untuk mengganti transmisi otomatisnya dengan transmisi manual dari BMW juga 5 speed. Jadi sekarang sudah manual, ternyata ECU-nya juga sama. Jadi ECU-nya sama, hanya perlu di coding saja. Yang lainnya semua standar, tapi ini mesinnya segar. Jadi ini kayak mesin baru lagi. Bahkan dia sekarang sudah tidak ada ngebul, dan karena mobil ini keluar di 2001, ketika itu belum ada diesel yang berkualitas. Mobil ini disiapkan untuk diesel yang orang-orang bisa bilang di sini Solbus, bahan bakar diesel yang sangat buruk kualitasnya pun dia bisa, karena dia tidak ada diesel particulate filter yang memenuhi standar Euro 5, Euro 6. Ini disesuaikan dengan solar yang waktu itu ada di Indonesia. Jadi mobil ini diisi solar pun tidak apa-apa, tidak akan ada masalah. Berbeda dengan mesin-mesin baru yang mensyaratkan diesel yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian nggak lupa ditambahkan ini adalah flagpole. Jadi bendera Indonesia akan dengan gagahnya berkibar di sini, memberitahu orang-orang bahwa ini adalah mobil overlander dari Indonesia. Bahkan ini juga membawa misi Wonderful Indonesia. Karena rencananya mobil ini juga nanti akan dilepas secara resmi oleh IMI, ketuanya Pak Bamsud, atau bahkan oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, dan itu masih tentatif, tapi akan membawa misi Wonderful Indonesia. Dan satu lagi, ini modifikasi kecil tapi diperlukan. Ini adalah stiker RHD steering. Jadi ini mandatory kalau misalnya kita mengemudikan mobil ini di negara-negara yang left hand drive alias setir kiri, ini harus ada stiker ini. Nah, kemudian kalau Anda bisa lihat, dia tidak ada sama sekali kaca filmnya mobil ini. Itu karena tidak di semua negara kaca film itu diperbolehkan. Jadi demi amannya kaca film itu tidak dipakai sama sekali di mobil ini. Om Posma itu terkenal kalau memodifikasi mobil itu selalu mementingkan estetika selain fungsi gitu ya. Makanya ini knalpot. Kalau aslinya diesel, knalpotnya itu di balik bumper dan dia menghadap ke bawah. Tapi ini biar lebih keren dan lebih sporty, ini dibuat 4 buah knalpot kanan dan kiri, dan mufflernya juga diganti. Dan Om Posma pede karena sekarang mobil ini sudah tidak ngebul sama sekali, jadi tidak ada lagi cumi-cumi darat di mobil ini. Oh ya, ada yang hampir kelupaan. Di roof barnya ini ditempatkan lagi light bar yang memanjang dari kiri sampai kanan, dan ini LED dan daya sorotnya sangat-sangat terang. Jadi intinya mobil ini mau masuk ke tengah hutan tidak ada lampu sama sekali pun penerangannya akan sangat-sangat memadai. Oke, kita akan naik mobil ini. Ini kulitnya. Mungkin Anda melihat kulitnya, seakan-akan kulitnya udah nggak seger nih kondisinya. Tapi ini kulit aslinya yang sudah diduduki orang sepanjang 230.000 kilometer. Dan ini untuk hampir 1/4 juta kilometer, ini kondisinya masih sangat layak untuk dipakai. Oke, kita akan starter. Halus banget ya dieselnya. Ini diesel yang halus sekali di zamannya. Ini electric seatnya juga masih bekerja. Kemudian ya Allah, ini tilt dan teleskopiknya juga masih bekerja dengan baik. Elektrik, posisi nyetirnya ini luar biasa. BMW tahun 2001 sudah sangat ergonomis. Nah, ini ada beberapa yang diubah. Instrumen semua standar. ECU seperti tadi saya bilang, ECU-nya standar tapi di-coding ulang untuk transmisi manual. Nah, ini Anda udah bisa lihat, ini transmisi manualnya asli dari BMW. Jadi sampai tuasnya juga ini tuas yang BMW sekali, perpindahan giginya juga sangat presisi. Ini 5 speed, untuk mundurnya dia ke depan seperti ini. Jadi kayak BMW E30 saya ya dulu ya, kayak gitu. Nah, untuk entertainment system ini sudah dicopot yang aslinya, diganti yang lebih berguna untuk overlander, yaitu Android system. Karena Android system ini bisa untuk Android Auto, bisa juga untuk Apple CarPlay. Jadi untuk navigasi yang menggunakan sinyal internet di sini sudah bisa tampil.
Tapi mereka tidak bisa hanya mengandalkan Apple CarPlay atau Android Auto. Mereka menambah lagi satu device ini dari Garmin RV1090. Jadi ini adalah sistem navigasi yang sudah termasuk perangkat kerasnya. Nah, apa bedanya dengan sistem yang ada di Apple CarPlay? Apple CarPlay sangat bergantung, atau Android Auto sangat bergantung ke sinyal internet. Sedangkan peranti seperti Garmin ini, kita bisa download dulu semua peta-petanya. Jadi tidak ada sinyal internet pun dia tetap bisa memberikan navigasi yang memadai. Nah, ini sudah di-download semua rute dari Jakarta menuju Jerman, itu sudah dimasukkan ke peranti ini. Jadi kalaupun tidak ada sinyal internet tidak ada masalah. Kemudian ditambah satu lagi, ini adalah tablet Android yang diisi program navigasi salah satu yang terbaik juga, yaitu Saijik. Jadi ada 3 sistem navigasi di sini yang kalau satu fail masih ada yang lainnya. AC ini masih standar dan wow, 230.000 km mobil ini AC-nya digitalnya masih berfungsi normal, semua tombol-tombolnya juga luar biasa. Kemudian laci-lacinya ini, ini ada tempat buat telepon zaman dulu, tapi ya sekarang nggak kepake ya. Ini juga ada radio komunikasi. Jadi radio komunikasi ini dipakai untuk komunikasi 2 mobil ya, karena nanti ada 2 mobil yang berjalan, jadi digunakan mobil komunikasi. Nah, kalau Anda lihat dari tadi, modifikasi yang dilakukan itu benar-benar modifikasi yang perlu. Tidak ada modifikasi yang berlebihan, karena Om Posma itu berusaha membuat mobil ini sestandar mungkin, karena beliau yakin makin standar mobil itu makin reliable untuk perjalanan yang jauh. Jadi benar-benar spek teknis juga dibiarkan tetap standarnya. Ini cruise control yang tadinya untuk transmisi matic, ternyata cruise controlnya juga menurut Om Posma itu bisa bekerja di transmisi manual. Nah, itu jadi membuat saya penasaran. Sebelum mobil ini berjalan dari Jakarta sampai Jerman, saya ingin merasakan mobil ini sekaligus bertanya-tanya ke Om Posma apa motivasinya dan bagaimana nanti perjalanannya, serta yang paling penting bagi Anda, bagaimana caranya kalau ingin mendapatkan giveaway mobil ini. Sekarang langsung kita jalan bareng Om Posma. Panggabean. Biasanya kita ketemu di Sentul ya. Yoi mas. Yoi. Dari dulu saya kenal beliau ini memang BMW freak. Bahkan punya workshop untuk BMW sendiri, privat auto garage. Iya, hobi-hobi aja. Pertanyaan saya nih. Yes. Ada angin apa tiba-tiba mau ke Jerman naik X5 generasi pertama? Ya sebenarnya keinginan mau pergi touring jauh itu sudah ada dari kapan-kapan. Nah, dulu inisiatif sama teman-teman tuh mau naik E30. E30? Iya, mau naik E30 karena kan kita dulu di E30 register dan yang lain, dan touring kemana-mana sama anak-anak E30 lah. Cuman kok E30 kalau kita ngomongin jarak 30.000 km kayaknya ya bisa sih, cuman mau sampai kapan gitu kan. Dan sempit kan? Iya, sempit banget, nggak bisa bawa apa-apa. Akhirnya kita decided untuk pakai yang E53 ini gitu. Jadi saya officially pensiun dari balap, ya kan? Pensiun sementara dari balap. Pensiun sementara. Habis itu ya kita cobalah untuk touring. Balap pakai BMW dari tahun berapa ya di Sentul ya? 2009 mas. Dari 2009. Iya, saya dulu masih fortunate enough balapan sama Robert Paul dulu kan, sama Jimmy, sama Robert Paul masih ya. FFA tuh, masih wah, masih seru lah super touring gitu. Terus tuh berkelanjutan sampai 2000 setelah Covid sekali main. Terus kepikiran ini tuh kapan? Kepikiran mau jalan itu? Udah lama memang. Udah lama, mimpinya. tahun lalu. Kalau untuk perginya iya udah keinginan lama, tapi kita mulai mau matangin itu dari tahun lalu, bulan Maret gitu.
rencana kan berangkat 4 mobil. Yes. Tapi akhirnya sekarang jadi 2 mobil. Iya, 2 mobil, dua-duanya 53, yang 2 kebetulan berhalangan. Oke. Nah, yang satu lagi mesinnya bensin. Betul, sama model sama, satu bensin, satu diesel. Warna sama. Sama persis. Sama persis. Sistem Terus juga. jadi modifikasinya juga diusahakan sama juga. Sama persis. Oh iya. Dari ban, dari pelek, semua sama persis. Total berapa orang yang berangkat? Satu mobil 3 orang, jadi 6 orang. 6 orang. Nah, Iya. tadi yang hadir baru 4 orang ya. Betul. Tadi yang hadir ke syuting ini 4 orang nih, Anda bisa lihat mereka semua, bahkan ada salah satu dari mereka itu salah satu direksi perusahaan swasta sampai resign ya. Sampai resign. Untuk perjalanan pergi. ini. Itu luar biasa sih, menurut saya luar biasa. Masya Allah. Terus abis itu juga gimana caranya 6-6-nya kan udah berkeluarga. Betul. Gimana caranya dapat visa dari 6 istri buat berjalan 4 bulan? Approachingnya sih banyak macam sih Mas. Cuman ya namanya kita ya ngobrol yang baik dengan istri, pasti Iya. istri izinkan lah. Iya. Dan iming-imingnya sih nanti kita sampai Jerman, mereka akan datang ke Jerman juga. Oh, jadi pas finishnya ya. Disitulah kita disiksa untuk belanja pasti. Banyak kompensasi 4 bulan. Balas dendam. Oke, sebelum kita lanjut nih saya mau rasain dulu mobilnya. Jadi ini mobil transmisi manualnya tuh seperti baru ya, rasanya klak-klaknya, kemudian koplingnya juga enteng. Kemudian mobil ini begitu di atas 2000 rpm gitu ya, begitu turbonya masuk itu torsi 410 Nm-nya tuh kerasa. Memang ini bukan mobil sport gitu, bukan mobil sport yang tenaganya langsung melonjak, tapi tenaganya tuh ada terus gitu ya. Jadi sure gitu di jalan. Setir memang agak berat ya. Setir agak berat, dikompensasi dari bannya Ban besar. yang lebar Iya, ya, ban yang lebar itu ya. Ini saya gaspol, nggak ada cumi-cumi darat sama sekali dari belakang, Nggak ada. bersih. Jadi benar-benar total recondition lah, dari Iya. piston pun kita ganti baru semuanya. Ya, nah gini, mesin diesel yang saya suka kayak gini nih, sehat, kuat, tanpa bikin asap hitam ke Iya, jalan. betul. Karena saya khawatir hanya di Eropanya nanti Mas. Oh iya, Karena kan betul. mereka kan emisi itu sangat ketat. Iya, ketat dan lain-lain. Kita berusaha untuk supaya semuanya itu menuruti regulasi apa yang ada. Nah, oke. Nah, untuk rasanya sendiri nih, kalau saya boleh jujur, ini rasanya kayak BMW X5 baru. Nggak ada bunyi-bunyi dari kaki-kaki, semuanya presisi, setir nggak ada speleng. Ini mungkin agak miring sedikit karena memang belum di Dan spuring gitu ya. Transmisinya presisi. Ya inilah mobil yang sudah direstorasi total. Tapi yang bikin saya kagum adalah tuas-tuas dan tombol-tombol yang belum mengalami sticky panel. Jadi dia masih normal kayak baru. Dan saya nggak pernah menyangka BMW 1/4 juta kilometer masih bisa seperti ini kondisinya. Ini yang berbeda adalah suspensinya memang kerasa lebih keras ya. betul, karena heavy duty suspension itu ya. Ini heavy duty suspension Bilstein B berapa ini? B6. B6 ya, Iya. Bilstein B6. Dewasa bantingannya, nggak mantul-mantul, cuman memang lebih kaku. Dan saya rasa perlu, karena ini kan nanti di atas itu bakal ada beban, termasuk bahan bakar juga di atas kan. Jadi Betul. center of gravity-nya agak ke atas. Dan Nah, loadnya juga akan ini stabil berat. sekali nih. Wah, ini emang Untuk SUV sih nggak ada untuk limbungnya SUV ya, Iya nggak ada kan? limbungnya, iya. Ya pengorbanannya sedikit lebih keras kalau di jalanan Indonesia atau ngelewatin negara-negara dunia ketiga gitu ya. Tapi Betul. kalau nanti udah di negara majunya sih ini ya nggak masalah. Justru saya khawatirnya di autobannya nanti Mas. Loh kenapa? Ya, semua pada lari 300 tuh. Oh iya. kita lari 80 aja udah deket-dekan. Ambil jalur paling kanan Betul, aja, ambil betul. jalur paling kanan kalau gitu. Nah, ngomongin negara-negara nih, kan ada ngelewatin negara-negara yang agak mengkhawatirkan nih, seperti Iran gitu segala macam. Nah, itu di sana tuh benar-benar totally on your own, atau kontak-kontak dengan mungkin komunitas BMW di negara tersebut gitu. Kalau kita siasatinya mulai dari sekarang, kita sudah masuk ke WhatsApp grupnya Overlander ya. Oke. Jadi setiap route yang kita akan lalui itu kita sudah ada di grup itu gitu, kayak China Laos, Laos China, India, Iran, itu PIC-nya sudah saya kontak dan mereka sangat antusias Suportif dan suportif juga lagi yang terutama di Iran ya, dia tahu kita dari Indonesia, dia bilang wah kapan datang, kita akan siapkan semuanya, karena memang
apa namanya, kita nggak tahu ya nanti seperti apa, dan kita perlu itu gitu. Iya. Nah, terus untuk bahan bakar ini nggak ada masalah ya, karena bahan bakar ini solar bisa sampai solar busuk juga bisa gitu, Iya, istilahnya betul, solbus gitu bisa ya. Betul. Nanti akan lebih saya khawatirkan karena di Iran ya, solar itu benar-benar solar yang zamannya dulu lah, zaman Maksudnya? Soeharto dulu. Dia infonya ya saya nggak tahu, katanya lebih kotor, lebih apa Oke. semua. Tapi kita siasati, kayak saya akan bawa satu lusin tuh mas, fuel filter. Oh, oke. Jadi setiap saya isi solar baru, saya ganti filter gitu. Tapi di semua negara tuh bebas beli bahan bakar, atau ada negara-negara yang melakukan pembatasan, kayak kita kan bahan bakar subsidi harus pakai barcode segala. Nah, dari yang kita pelajari itu hanya di Iran. Hanya di Iran. Ya, di Iran itu mereka ada istilahnya tap card ya, jadi kayak barcode juga. Nah itu yang Harus butuh bantuan orang setempat ya. Kita udah kontak sama Ervan itu, orang PIC di Iran, katanya you don't have to worry, kita akan bantu itu katanya. Nah, banyak juga nih pasti yang nanya nih. Iya. Dokumen apa sih yang mesti disiapin kalau mau overland pakai mobil Indonesia ke luar negeri? Kalau yang pertama SIM internasional udah pasti kan. Apa? SIM internasional. Oke. Yang kedua ya karena de pasas yang kita daftarkan tuh melewati ini. Ya. Itu basically hampir 80% negara yang akan kita lewati bisa pakai itu. Tapi di China itu tidak bisa. Oh, emang lewat China ya? Lewat China. Oke. Karena kita tadi initially mau lewat Myanmar, tapi Myanmar masih konflik. Kita akhirnya belok ke Laos dan lewat China naik ke Nepal ya. Nah, di China itu kita sudah kontak, ada guide di sana. Jadi mereka itu akan urus semuanya. Mereka akan kasih temporary license plate buat China. Oh, oke. Sama insurance-nya dan lain-lain. Selain itu ya pakai CPD bisa karena di pasar CPD. Nah, untuk kelaikan mobilnya harus memenuhi regulasi di semua negara nggak? Untuk itu sih enggak ya? Enggak ada sih. Jadi yang pasti insurance ya? Ya, kalau insurance memang kita akan ada. Setiap negara beda-beda insurance. Beda-beda insurance-nya. Wow. Nanti di border itu nanti aku beli lagi insurance-nya. Nah, kalau boleh nih nanya, total untuk pengurusan dokumen sampai ke Jerman termasuk asuransi itu habis berapa? Kalau untuk border sama visa dan lain-lain itu satu mobil itu kita hitung hanya mobilnya aja ya, sama 3 orang itu sekitar 250 juta. 250 juta Iya. untuk ngurus paperwork-nya semua ya. Semuanya. Itu China sendiri itu yang paling besar China. Karena ada guide itu. Kita satu mobil itu dengan dengan 3 orang itu bisa sekitar 75 atau 80 juta gitu. Iya. Nah, tapi tentu komponen biaya yang terbesar tuh nanti di penginapannya. Betul, Karena tiap hari harus nginep gitu kan. Fuel juga lumayan sih, Mas. Fuel ya. Iya. Nah, itu rencananya tiap hari nyetir terus? Kita usahakan on weekend kita nggak nyetir. Oh, jadi on weekend stay di negara yang kita lagi. Tapi kembali lagi, setiap negara itu kita harus berhenti mau ke ikon-ikon negara itu apa sih yang bisa kita. Jadi mobil kita mau misalnya ke Monasnya lah, kita foto di situ gitu. Nanti outputnya dalam bentuk apa nih perjalanan? Apakah nanti ada di Instagram atau dibikin YouTube juga? Live Instagram sama TikTok udah pasti setiap hari. Nanti YouTube-nya kita coba usahakan itu seminggu 2 kali short film. Oh, siap. Ya. Nah, itu bisa ngeliat di mana orang-orang? Instagram bisa lihat di. Kalau Instagram di BMW Ultimate Journey. Oke. Kalau di YouTube-nya juga BMW Ultimate Journey aja diketik udah keluar. Oh, oke ya. Nanti ada di sini. Iya, betul. Oke, ini sedikit nih. Tiba-tiba lampu peringatan ada nyala kuning, itu kenapa? Itu kemarin itu kan kita dari automatic ke manual. Belum fully coding yang DSC-nya, Yeah. DSC-nya. Yang yang mana nanti kita akan recode lagi coding ya. Sekarang dia ngambilnya masih melewati automatic transmission modulnya yang masih nempel gitu. Nggak pengaruh apa, pasti cuma ganggu aja. Iya, itu gatal sekali. Oh, sama ini. Jadi kayaknya cruise controlnya jadi nggak bekerja begitu dia nyala itu. Begitu trifecta light itu keluar, dia pasti cruise control. Oh, jadi nanti masih butuh coding tambahan ya? Iya, itu hanya coding dikit lah. Oke, ini kita sekarang bicara konsumsi bahan bakar ya. Yes.
tadi pertama kali kita berangkat itu konsumsi bahan bakar rata-ratanya tuh 4,4 km per liter karena mobil ini lama di bengkel cuman diam gitu. Iya betul. Dengan kecepatan rata-rata cuman 9 km per jam. Nah, sekarang kecepatan rata-ratanya sudah 20 km per jam. Konsumsinya sudah naik sampai ke 7,1 km per liter. Artinya mungkin ini kalau misalnya jalan normal itu bisa 1819 kali ya. Betul. Jadi menurut saya sih untung ya, karena saya kan pakai teman saya pakai petrol ya. Kita pakai diesel. Petrol lebih boros pasti. Nah, kemarin kita udah tes tuh ke Mandalika. Surprisingly kita punya fuel consumption sama loh, Mas. Oh iya. Yes. Kecuali stop and go ya, di city yang petrol itu lebih boros. Nah, yang petrol punya tangki bensin sebesar ini juga? Sama persis, jerigennya juga sama persis. Oke, nah sekarang kita hitung-hitungan ya. Anggap aja kalau di luar negeri kan banyak jalan lancar, tapi kita ambil aja 8 km per liter ya. 8 km per liter tiba-tiba punya bahan bakar 130 liter. Betul. Artinya dia bisa 1000 kilo lebih. Yes. Dengan satu kali isi bahan bakar ya. Betul. Ya, tapi sehari nggak ada yang lebih dari 1000 kilo memang jalannya direncanakan. Paling dari map yang kita sudah bahas paling jauh itu 800 kilo. Lumayan capek tuh 800 kilo sehari tuh. Cuman highway masih ya, jadi highway. Nggak yang begini-begini apa segala. Iran itu ada satu jalur yang berapa ratus kilometer tuh hanya lurus aja. Nah, begitu nyampe Jerman, tujuannya kemana dan finishnya gimana? Tujuan kita kembali ke factory-nya. Oh, kembali ke factory. Iya. Ini masih CBU ya yang ini ya? Masih CBU. Jadi kita kembali ke BMW World. Sudah sampai sana itu benar-benar ya satisfying lah buat kita. Satisfying, mobil ini pulang kampung akhirnya. Dengan plat Indonesia. Plat Indonesia. Nggak kebayangkan Mas, plat B di Monte Carlo gitu yang di tunnel itu. Iya, keren. Makanya udah nggak sabar mau lihat foto-fotonya, nanti saya follow juga Instagramnya. Terus mobil itu nanti akan balik lagi ke Indonesia. Nah, giveaway nih. Oke. Sebelum kita ngomong cara giveaway-nya ya, kalau saya sih melakukan overland sampai 4 bulan gitu. Rasanya tuh nggak pengen gitu ngejual mobil ini. Jadi atau ngelepas mobil ini. Kenapa diputuskan untuk giveaway? Kemarin itu saya sebenarnya maju dan mundur nih untuk ini. Jadi kita kan mau jalan trip ini perlu dana yang lumayan lah ya Mas ya. Jadi saya berpikir antisipasinya seperti apa gitu. Mungkin ya memang ada beberapa sponsor yang datang lah. Tapi saya pengen interaksi dengan komunitas lah, dengan para teman-teman yang di sosial media. Gimana caranya ya mereka kita bikin merchandise, interaktif sama mereka ya, mereka engage ya dengan kegiatan ini ya. Dan pengen mereka itu apa sih yang mereka dapat ya selain informasi. Nah, inilah satu yang apresiasi saya ke mereka gitu. Luar biasa. Jadi begitu beli merchandise kita, mereka dapat nomor undian, saya dapat kesempatan. Iya, dapat kesempatan. Saya berusaha fair mungkin ya dengan nomor undian, of course kan. Baru nanti kita undi. Ya, nah, kalau mau beli merchandise-nya di mana? Kita di Instagram Ultimate Journey itu ada Linktree. Oke. Dia ada di Tokopedia sama Tip-Tip sih. Oke. Dan nanti kalau misalnya orang beli akan dapat nomor undian, nanti pengundiannya juga artinya resmi pakai notaris segala pengundiannya. Pengundian nanti pasti live ya. Iya, pasti live ya akan di. Kita malah pengen ngundang Om Fitra nih yang ngundi yang mobil ini. Aduh, nanti kalau ketarik tiba-tiba teman saya gitu. jadi pertanyaan. Iya. Nah, sponsorship nih. Yes. Berapa sih sebenarnya total biaya semuanya dari mulai nggak usah ngebangun mobil tadi saya udah ya. Tapi total trip ini tuh butuh biaya berapa sih? Total trip, oke, secara kasar kita sudah hitung-hitung Mas. Sudah hitung-hitung. Satu mobil itu hampir 1,5. Wow. Yes. Ya, gitu. 1,5 miliar ya. Nah, tapi yang saya suka adalah misinya. Misinya membawa, ini kan ada bendera Indonesia, artinya bawa bendera Indonesia, membawa harum nama Indonesia. Bahkan orang yang tadi mungkin nggak tahu Indonesia jadi lihat wonderful Indonesia di mobil ini gitu kan. Dan kalau ada perusahaan nih mau sponsorin, mau ikut berpartisipasi di misi mulia ini, bisa kontaknya kemana?
langsung ke BMW Ultimate Journey atau ke saya sendiri. BMW Ultimate ya, Journey atau ke Privat Auto Garage. Privat Auto Garage. Di Instagram kita ada kontak number dan lain-lain sih. Wah, itu lumayan tuh buat Anda yang mungkin perusahaannya ingin berpartisipasi di misi yang unik ini. Dan ini satu-satunya loh Mas, yang the longest distance mungkin BMW pernah. Longest lah, 30.000 km. Yes. Saya udah ngecek tadi keliling bumi Katulistiwa itu 40.000. Ini ada 3/4 keliling bumi perjalanannya nih. Wow, luar biasa dedikasinya, luar biasa pengorbanannya, baik dari segi biaya maupun dari segi meninggalkan keluarganya itu benar-benar saya salut sih. Ya mudah-mudahan sih lancar sih. Mudah-mudahan lancar semua. Semua pokoknya nanti kita akan live tiap hari. Saya pingin kasih informasinya sedetail mungkin. Jadi kalau kita masih ada masalah apa, saya kasih tahu. Yeah. Karena kan kadang-kadang informasi yang beredar itu yang enak-enaknya aja Mas. Yeah. Yang nggak enaknya saya pengen kasih tahu nih nanti gitu. Iya. Sebenarnya sih saya tuh tertarik banget gitu buat ikut perjalanannya Om Posma 4 bulan ke depan gitu ya. Cuman saya bisa dipanggil Om sama anak di rumah nanti. Om. Tuh ada teman saya satu lagi, Bang jangan lebih dari 4 bulan ya, nanti saya pindah kakak ini. Alah. Oke. Tapi 4 bulan sih udah sangat-sangat nyaman lah waktunya. Bisa lebih cepat bisa. Ya sampai kalau Om Posma sih ya kerjaan wira swasta gitu ya. Betul. Tapi hebat itu ada karyawan swasta sampai resign. Sampai bosnya sendiri bilang nggak bakal jadi, udah nggak usah pergi. Tapi kita memang temen yang dulu tuh yang touring tuh kemana-mana lah. Nah itu juga penting tuh mencari teman touring, karena jangankan 4 bulan, kita seminggu jalan bareng temen kalau nggak klik aja tuh. Waduh. Udah susah. Jadi ini udah dipastikan klik semua nih ya yang berangkat. Kita klik semua. Itu kadang-kadang ego orang sih susah dikontrol ya. Tapi kita udah sering ada yang mereka bertiga udah pernah kilometer 0 kan. Susah payahnya itu udah kita udah tahu lah karakter masing-masing. Oh, dan satu lagi ya, begitu sampai Jerman ketemu anaknya ya, karena anaknya kuliah di Jerman ya. Iya, anak saya kebetulan di Aachen di RWTH. Luar biasa, Raya dapat beasiswa di universitas yang sama dengan universitasnya Pak Profesor B.J. Habibie dulu, teknik elektro. Mudah-mudahan sih yang ini mobilnya nggak ketahan nih sama dia nih. Oh, karena dia pengen mobilnya tetap di sana dulu gitu, mau dia pakai dulu. Wah, benar-benar nggak sabar ngeliat ceritanya nanti ke sana. Ya, 90 hari deh ini sekarang. Gila, benar-benar kayak X5 baru ini. Aduh, kalau saya sih Om Posma nggak bakal saya giveaway ini. Om Posma sih luar biasa nih, mau giveaway, mau orang beli merchandise juga nggak ada. Soalnya merchandise aja udah keren gitu ya. Ada yang kalau saya lihat listnya tuh ada yang beli sampai 5-6 merchandise gitu. Wah, ini sih benar-benar yang udah pengen banget sih. Iya. Oh ya, saya juga mulai minggu depan tuh mulai ada setiap minggu ada giveaway Mas. Oke. Jadi untuk ya tetap stimulate mereka lah untuk melihat progres kita seperti apa. Tiap minggu kita ada, kayaknya minggu depan kita ada Garmin Swatch gitu. Follow kalau gitu, follow Instagramnya, karena bukan hanya untuk giveaway tapi Anda juga bisa nanti mengikuti perjalanan. Perjalanan akan dimulai bulan Agustus, tanggal 20. Benar? Tanggal 20 Agustus, dan diperkirakan akan finish di Jerman itu di awal Desember. Perkiraan tanggal 10. Dari panas sampai akhirnya musim dingin tuh di sana tuh. Kita juga nggak tahu tuh nanti kita gimana, masalah waktunya kan udah bingung tuh ya, tiap negara, tiap area udah berubah waktu. Tapi mungkin nggak jet lag ya, karena sedikit-sedikit ya, karena sedikit-sedikit. Ya. Waduh, Om Posma. Yes. Terima kasih, saya diizinin buat nyobain mobil ini, diizinin untuk melihat mobil ini pertama kali, dan nggak sabar rasanya saya ngeliat perjalanannya Om Posma sampai ke Jerman. Semoga diberi keselamatan semuanya, lancar semuanya. Insya Allah dapat sponsor untuk memperingan biaya gitu kan. Dan saya juga nggak sabar menanti siapa dari Anda yang mendapatkan mobil ini. Bukan dalam kondisi standar, artinya mobil ini dalam kondisi sudah dimodified seperti ini. Nah, nanti kan kita jalan nih trip ya sampai sana, pasti ada something yang
mungkin ininya terotnya kena apa gimana. Ya. Itu saya kasih nggak kondisi gitu Mas. Jadi kondisi sudah beres saya lagi. kondisi lagi. Wih, oke. Saya juga nggak sabar untuk melihat siapa Anda yang memenangkan mobil ini. Jadi pantau terus Instagramnya BMW Ultimate Journey ya. Betul, yes. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan juga BMW Ultimate Journey untuk melihat perjalanannya. Follow Instagram kami di sini fitra.eri, Privat Auto Garage, dan BMW Ultimate Journey. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Semoga Anda berkesempatan untuk memenangkan BMW X5 E53 yang sudah keren dan sudah terbukti ya, dan sudah pulang kampung gitu ya. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.